Robert Sanchez akhirnya kehilangan jabatannya sebagai kiper utama Chelsea setelah serangkaian kesalahan yang mengecewakan. Kini, posisi tersebut diisi oleh Philip Jorgensen. Performa Sanchez yang tidak konsisten membuat manajer Chelsea, Enzo Maresca, kehabisan kesabaran. Akibatnya, Sanchez dipindahkan dari posisinya dan Jorgensen mengambil alih. Maresca berpendapat bahwa Sanchez perlu waktu untuk menenangkan diri demi memulihkan mental dan performanya. Saya percaya Philip akan menjadi solusi saat melawan West Ham, karena kami memberikan kesempatan bagi Robert untuk memulihkan mental dan fisiknya, ungkap Maresca kepada BBC Sport. Gyökeres dilaporkan akan melewatkan pertemuan dengan Amorim musim panas ini karena setan merah tengah mengincar alternatif lain. Menurut The Athletic, opsi yang ada adalah bergabung dengan klub-klub Liga Champions, yang akan menjadi kerugian bagi United kecuali mereka berhasil lolos kualifikasi dengan menjuarai Liga Eropa. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Liam Delap menarik perhatian United, yang saat ini sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Ipswich Town. Pemain berusia 22 tahun ini telah mencetak 9 gol dan memberikan 2 assist dalam 23 penampilan di Liga Primer, menunjukkan gaya permainan yang intens dan kehadiran fisik yang sangat dihargai Amorim pada sosok seorang penyerang. Legenda Arsenal, Paul Merson, memberikan peringatan kepada Mikel Arteta agar tidak mencoba-coba memainkan Mikel Merino sebagai false nine setelah Kai Havertz mengalami cedera yang memaksanya menutup musim lebih awal. Menurut laporan dari The Sun, Arteta sedang mempertimbangkan opsi tersebut, meskipun gelandang asal Spanyol itu belum pernah menjajal posisi itu sepanjang karirnya. Merson menekankan agar Arsenal tidak menjadikan Merino sebagai pengganti Havertz di posisi false nine, karena ia meragukan keberhasilan strategi itu. Saya tidak setuju dengan ide itu. Menurut saya, itu tidak akan berhasil, tegas Merson dalam wawancaranya dengan Sky Sports News. Usaha Manchester United untuk merekrut Dean Huijsen di musim panas mendatang tampaknya akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Pasalnya, Bournemouth menetapkan harga yang selangit untuk pemain belakang tersebut. Manchester United dilaporkan tertarik dengan penampilan Huijsen dan berencana untuk membawanya ke Old Trafford. Namun, The Sun mengungkapkan bahwa proses transfer ini kemungkinan akan menemui kendala. Di dalam kontrak Huijsen terdapat klausul rilis yang dapat dimanfaatkan oleh setan merah. Mereka hanya perlu mengeluarkan dana sekitar 55 juta pounds untuk mendapatkan layanan sang bek. Raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan telah menemukan opsi lain sebagai pengganti William Saliba, yaitu bek muda dari Wolfsburg, Konstantinos Koulirakis. Madrid kini tengah mencari bek tengah baru untuk memperkuat pertahanan mereka dengan pemain yang masih muda dan berbakat. Koulirakis baru saja bergabung dengan Wolfsburg pada musim panas 2024 dan langsung menunjukkan performa yang mengesankan di Bundesliga. Madrid pun mulai mempertimbangkan untuk merekrutnya pada musim panas 2025 mendatang. Wolfsburg dilaporkan tidak keberatan melepas bek berusia 21 tahun tersebut, asalkan harga tebusnya mencapai minimal 33 juta pounds. Masa depan Trent Alexander-Arnold di Liverpool kini menjadi perbincangan hangat setelah mantan pelatih Rafael Benitez mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan sang bek kanan bergabung dengan Real Madrid. Menurutnya, langkah tersebut bisa jadi pilihan yang cerdas untuk kemajuan karir pemain berusia 25 tahun itu. Namun, sebagai penggemar Liverpool, Benitez juga menyadari bahwa kepergian Alexander-Arnold akan menjadi kehilangan besar bagi tim Merseyside. Sebagai penggemar Liverpool, saya tentu berharap dia tetap di sini karena dia membawa sesuatu yang istimewa, ungkap Benitez. Namun, sebagai penggemar sejati Real Madrid, saya juga paham bahwa pindah ke sana akan menguntungkan baik untuk Madrid maupun untuk dirinya sendiri. Menurut laporan dari Cadena SR, Neymar berencana untuk tetap di Santos hanya sampai musim panas, dengan ambisi utama untuk kembali ke Eropa. Barcelona menjadi tujuan utamanya, meskipun belum ada kepastian apakah klub asal Katalan tersebut bersedia memulangkannya. Selama berkarier di Santos, Neymar ingin menunjukkan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Penampilan gemilangnya di Brasil diharapkan dapat menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Barcelona. Saat ini, Barcelona tengah mencari winger kiri baru, dan Direktur Olahraga Deco dilaporkan tertarik untuk menambah opsi di lini serang mereka. Jika Neymar bersedia menerima gaji yang sebanding dengan yang ia terima di Santos, peluang transfer ini semakin terbuka, mengingat kondisi keuangan Barcelona yang masih terbatas.
Inter dilaporkan sedang memikirkan langkah cerdas untuk memastikan masa depan Marcus Thuram tetap bersinar di klub. Mereka berencana untuk menghapus klausul pelepasan dalam kontraknya sebelum musim berakhir, demi menjaga agar Thuram tetap bertahan. Menurut informasi dari Sky Sport Italia, penampilan gemilang Thuram musim ini membuat manajemen Inter waspada akan kemungkinan kehilangan penyerang berbakat tersebut. Klausul pelepasan yang ada dalam kontraknya menjadi sorotan utama, terutama dengan semakin banyaknya klub-klub besar yang mulai mengincar pemain asal Prancis ini. Italia mengalami penurunan dalam peringkat UEFA setelah hasil yang kurang memuaskan di babak playoff kompetisi Eropa minggu ini. Kini, mereka terjebak di posisi ketiga, di belakang Inggris dan Spanyol. Menurut laporan dari Football Italia, situasi ini berdampak signifikan pada peringkat UEFA 2024-2025, yang akan menentukan tambahan satu slot Liga Champions untuk musim depan. Italia kini tertinggal dari Spanyol, yang berhasil meraih lebih banyak poin dalam pekan ini. Saat ini, Inggris masih memimpin dengan total koefisien 20,892 poin. Spanyol melesat ke posisi kedua dengan 18,035 poin, menggeser Italia yang kini mengumpulkan 17,687 poin. Jerman dan Portugal bersaing ketat di posisi keempat dan kelima dengan selisih yang sangat tipis, masing-masing mengantongi 15,421 dan 15,350 poin. Prancis berada di posisi keenam dengan 14,214 poin. Sesuai dengan regulasi UEFA, 2 negara teratas dalam peringkat koefisien musim ini akan mendapatkan tambahan jatah di Liga Champions musim depan. Dengan demikian, Italia harus segera bangkit dan memperbaiki performa klub-klubnya di pentas Eropa. Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, kembali mencetak prestasi gemilang dengan menduduki posisi teratas dalam daftar atlet terkaya 2024 versi majalah Forbes. Dengan selisih yang cukup mencolok, Ronaldo mengungguli Lionel Messi dan para atlet dari berbagai cabang olahraga lainnya. Forbes melaporkan bahwa pemain asal Portugal ini meraih pendapatan tahunan mencapai 260 juta AS dolar, setara dengan 4,24 triliun rupiah. Dari total pendapatannya, Ronaldo diperkirakan mendapatkan sekitar 200 juta AS dolar atau 3,27 triliun rupiah dari dunia sepak bola. Sementara sisa 60 juta AS dolar atau 985 miliar rupiah berasal dari berbagai sponsor. Di posisi kedua, terdapat atlet golf asal Spanyol, Jon Rahm, yang mengumpulkan total pendapatan sebesar 218 juta AS dolar atau 3,57 triliun rupiah. Sementara itu, di urutan ketiga, bintang Argentina, Lionel Messi, yang kini bermain untuk Inter Miami, berhasil mengantongi 135 juta AS dolar atau 2,2 triliun rupiah. Barcelona kembali mengamankan talenta muda mereka. Bek berbakat, Pau Cubarsí, baru saja menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya bertahan di klub hingga tahun 2029. Meskipun kontrak sebelumnya seharusnya berakhir pada musim panas 2027, penampilan mengesankan Cubarsí sejak bergabung dengan tim utama di musim 2023-2024 membuat klub yakin untuk memperpanjang kerjasama. Dalam kesepakatan baru ini, Pau Cubarsí dilindungi oleh klausul pelepasan yang fantastis senilai 500 juta euro. Ia menjadi pemain keempat yang mendapatkan perpanjangan kontrak di musim ini, menyusul Ronald Araujo, Gerard Martin, Pedri, dan Gavi. Teknologi VAR di Liga Inggris akhirnya mendapatkan pembaruan, dan PMOL akan menguji coba sistem offside semi-otomatis dalam babak kelima Piala FA. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, dan akan diterapkan di 7 dari 8 pertandingan pada putaran tersebut. Meskipun VAR tetap berfungsi di semua laga, sistem offside baru ini hanya akan diterapkan di stadion-stadion klub Liga Primer Inggris. Sebagai bagian dari percobaan ini, pertandingan Piala FA yang menggunakan teknologi offside semi-otomatis juga akan dilengkapi dengan pengumuman VAR di dalam stadion. Langkah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih jelas mengenai keputusan wasit kepada penonton di rumah maupun di stadion. Manchester United siap terjun ke dalam persaingan sengit melawan rival-rival domestiknya, Chelsea, Arsenal, dan Bayern Munchen, untuk mendapatkan bek muda berbakat Sporting CP, Ousmane Diomande. Namun, Chelsea saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 21 tahun ini. Pemain asal Pantai Gading tersebut memiliki klausul pelepasan yang mencapai 66 juta pound sterling dalam kontraknya. Meskipun demikian, tim komite transfer Chelsea, Laurence Stewart dan Paul Winstanley, optimis dapat merundingkan biaya yang lebih rendah dengan Sporting CP.
Dengan memanfaatkan kedekatan yang ada, manajer Chelsea berpeluang untuk membujuk Diomande agar mau bergabung dengannya di Old Trafford. Spekulasi mengenai masa depan Mohamed Salah semakin menggeliat, terutama terkait ketertarikan Liga Arab Saudi untuk merekrutnya dari Liverpool. Liga Arab Saudi telah lama menargetkan Salah sebagai salah satu bintang yang ingin mereka miliki. Al-Hilal, salah satu klub terkemuka di liga tersebut, dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak sebesar 65 juta pound untuk 2 musim. Namun, menurut berita yang beredar, Salah lebih memusatkan perhatian pada pencapaian bersama Liverpool di musim ini. Penampilannya yang gemilang, termasuk gol-gol krusial yang ia cetak, semakin mengukuhkan posisinya di hati para penggemar The Reds. Lini serang Chelsea akan mengalami kekurangan tenaga dalam beberapa pekan mendatang. Pasalnya, Nicholas Jackson terpaksa menepi akibat cedera hamstring. Cedera tersebut didapatnya saat Chelsea meraih kemenangan atas West Ham United 2 pekan lalu. Jackson hanya tampil selama 52 menit sebelum digantikan oleh Marc Guiu. Awalnya, Enzo Maresca, manajer Chelsea, memperkirakan bahwa absennya Jackson tidak akan lama. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa cedera hamstring yang dialami Jackson lebih serius dari yang diperkirakan. Meskipun tidak memerlukan operasi, Jackson harus menjalani proses pemulihan selama 6 hingga 8 pekan ke depan. Dengan demikian, kemungkinan besar dia baru bisa kembali bermain pada akhir Maret. Chelsea mengalami kekalahan telak saat bertandang ke markas Brighton dalam lanjutan Premier League. The Blues harus menelan pil pahit dengan skor 0-3. Tim asuhan Enzo Maresca terlihat sangat frustrasi. Pada Sabtu, 15 Februari 2025 dini hari WIB, Chelsea melakoni pertandingan di Falmer Stadium dalam pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025. Brighton tampil dominan dengan mencetak 3 gol, berkat aksi gemilang Kaoru Mitoma di menit ke-27 dan brace dari Yankuba Minteh di menit ke-38 dan 63. Chelsea tak mampu memberikan perlawanan. Kekalahan ini berpotensi membuat Chelsea terlempar dari posisi 4 besar klasemen Premier League 2024-2025.